Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Cegah banjir bandang luapan Sungai Beringin kembali terjadi. Gubernur Ganjar Pranowo minta Balai Besar Sungai Wilayah Pemali Juwana segera bangun tanggul darurat. Diduga supir mengalami serangan jantung ringan, sebuah mobil sedan menabrak 4 siswi SMP saat berjalan kaki pulang sekolah di Kabupaten Semarang. Terbukti berselingkuh dengan istri prajurit TNI, Babin Kamtibmas Polsek Loano, Purworejo diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota polisi. Kita ke informasi pertama. Gubernur Ganjar Pranowo meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana untuk segera membangun tanggul darurat di Kelurahan Mangangwetan, Kota Semarang. Tanggul darurat diharapkan bisa mencegah meluapnya Sungai Beringin. Gubernur Ganjar Pranowo meninjau Desa Ngebruk di RT 08 RW 07 Kelurahan Mangkang, Kota Semarang, Selasa siang. Wilayah ini menjadi salah satu yang terdampak parah akibat banjir bandang Minggu sore. Banjir bandang disebabkan meluapnya Sungai Beringin karena tak kuat menampung debit air hujan. Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi, Ganjar meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana untuk segera membangun jalur alat berat yang lebih tinggi. Jalur nantinya berfungsi sebagai tanggul darurat untuk menjaga limpasan air Sungai Beringin ke permukiman warga. Pembangunan. Jadi sebenarnya tidak tanggul jebol, tapi memang belum tuntas. Nah, ini ada satu pintu yang dipakai untuk keluar masuk peralatan. Nah, pada saat terjadi curah hujan tinggi, ya tentu pintu yang baru ditutup tanah itu limpas begitu ya. Terus kemudian tergerus, ya terjadi banjir. Pada hari Minggu sore, sejumlah kelurahan di Kota Semarang diterjang banjir bandang dari luapan Sungai Beringin. Salah satunya di Kelurahan Mangkangwetan di Kecamatan Tugu. Banjir bandang datang akibat hujan deras sepanjang siang hingga sore hari. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pasca diterjang banjir bandang, warga perumahan Wahyu Utomo di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang mulai membersihkan material yang terbawa banjir. Sementara pemerintah Kota Semarang segera membersihkan aliran sungai agar musibah serupa tidak terulang. 2 hari setelah diterjang banjir bandang, warga permukiman Wahyu Mulyo di Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang mulai membersihkan rumah dan fasilitas umum Selasa siang. Aparat gabungan TNI Polri dan relawan bencana bahu-membahu bersama warga menyingkirkan material yang terbawa banjir bandang. Banjir bandang pada hari Minggu tak hanya memporak-porandakan kompleks ini, tapi harta benda warga ikut rusak dan hanyut terbawa banjir. Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah darurat dengan mengerahkan alat berat membersihkan aliran Sungai Beringin. Saat bersamaan, Pemkot Kota Semarang juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Provinsi Jawa Tengah untuk segera membangun bendungan sementara agar sungai tidak meluap ke permukiman. Ya, jadi penanganan hari ini ya seperti biasa, saya kira bareng-bareng dengan Forkopimda, kita turun ke bawah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sekarang. Termasuk bantuan lauk pauk untuk masyarakat yang terkena dampak, terus kemudian pembersihan lokasi dan lain sebagainya, dan perbaikan sementara aliran sungai. Jadi ini aliran sungainya juga kita mulai perbaiki karena kemarin terjadi apalagi kerusakan yang begitu sangat besar, kan kita harus kembalikan. Jangan sampai kemudian apalagi akibat kerusakan kemarin menyebabkan bencana selanjutnya. Normalisasi Sungai Beringin masih menjadi PR Pemkot Semarang. Namun Pemkot terkendala karena kewenangan normalisasi sungai berada pada Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Tengah. Warga Kota Semarang berharap Pemkot Semarang, Pemprov Jawa Tengah, dan Kementerian PUPR segera duduk bersama agar mempercepat proses normalisasi semua sungai yang mengalir ke Kota Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Tak kunjung diperbaiki, jalur utama di Desa Siwulu, Kabupaten Brebes ditanami pohon pisang. Bahkan jumlah jalan berlubang dan genang air banyak ditemukan di sepanjang jalan. Warga Desa Siwulu, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes tak bisa berbuat banyak. Kondisi jalan desa mereka memprihatinkan dengan besarnya genangan air tepat di tengah jalan. Bahkan jalan yang berlubang hingga tergenang ini tak hanya di satu titik. Di sepanjang 600 meter di Jalan Kelampok Sitanggal masih banyak jalan berlubang dan tergenang air yang dijumpai. Saking kesalnya tak kunjung diperbaiki, jalan yang berlubang ditanami pohon pisang. 2 kali penanaman pisang ini sudah 2 kali. Karena Pak, nggak ada inisiatif apa untuk pengurugan apa untuk pengaspalan. Jadi ini inisiatif dari warga sekitar. Kecewa lah ya, Iya. diperbaiki ya. Iya. Oh, katanya sering terjadi kecelakaan Om. Iya, di sini udah berapa kali? 2 kali. Terus yang di situ, yang di utara, yang di dekat rumah saya itu sering kalau hujan itu kan banjir lebak. Itu orang anak PT, anak mana itu sering jatuh di situ. Warga mengaku sudah meminta pemerintah Kabupaten Brebes untuk segera memperbaiki akses jalan ini, sebab jalan ini merupakan jalur utama menuju pusat kota, pasar, dan sekolah. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Para nelayan di Kota Tegal menyampaikan keluh kesahnya soal harga solar dan rendahnya harga ikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. KSP berjanji akan membawa seluruh catatan para nelayan dan pemilik kapal dalam rapat kabinet mendatang. Keluh kesah para nelayan dan pemilik kapal sejak naiknya harga bahan bakar minyak jenis solar akhirnya tersalurkan ketika Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mendatangi mereka di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, Kota Tegal pada Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu, nelayan meminta pemerintah untuk menurunkan harga solar untuk kapal nelayan di bawah ataupun di atas 30 gross ton. Mereka mengeluhkan naiknya harga solar sejak 2 bulan lalu membuat biaya operasional juga naik. Hal itu tak beriringan dengan hasil tangkapan ikan dan harga jualnya. Akhirnya penghasilan nelayan atau pemilik kapal pun sangat tipis. Solarnya kan harus modul nih gitu. Modul sampai 12.000 ya. Udah kuat. Kemarin berapa? Mintanya berapa Ibu? Ya mintanya 8, kalau 8.000 pas. Murah iso. Kalau 8.000 pas, dan nelayan dapat uang 3 miliar. 3 miliar buat solar aja, buat buat perbakalan beras, makan-makan 500. 4 bulan dapat selisih 10 juta ya berapa? Anak-anaknya mau makan apa? Nangis. Menanggapi keluhan para nelayan, KSP Muldoko mencari jalan dengan membuat SPBU khusus nelayan yang menjual solar subsidi untuk nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton. Sementara untuk kapal nelayan di atas 30 gross ton akan dibuatkan harga khusus solar di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000. Memang ada persoalan harga ikan saat ini sedang turun ya. Tetapi ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah ya, karena ini memang mekanisme pasar. Tapi yang bisa diatasi oleh pemerintah adalah keluhan para nelayan di bawah 30 JT itu untuk mendapatkan BBM subsidi. Dan kita sudah rapatkan 3 kali tentang ini dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu keinginan masyarakat nelayan yang di bawah 30 JT itu sudah mendapatkan respon dari Pertamina dan sudah berjalan sekarang. Muldoko berjanji akan membawa keluhan nelayan dalam rapat kabinet mendatang. Usai berdiskusi dengan nelayan, KSP Muldoko meninjau alur masuk kawasan tempat pelelangan ikan. Ia memastikan kondisi pelabuhan layak untuk keluar masuk kapal nelayan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.